ayah yang baik itu adalah lahir dari seorang yang belum nikah itu, dia harus laki-laki secara fisik dan laki secara psikologis. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Generos, teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Wah, senang sekali nih saya Asasi bisa hadir kembali untuk menyapa ayah Bunda dimanapun berada. Seperti biasa, podcast Halo Bunda ini akan menghadirkan narasumber-narasumber yang bisa membahas tentang dunia tumbuh kembang anak. Namun sebelum itu saya share tentang segmennya. Kali ini tuh tentang apa sih? Saya akan jelasin dulu nih tentang Generos. Mungkin dari bunda-bunda baru tahu ya tentang Generos itu apa sih. Jadi Generos itu merupakan suplemen herbal untuk anak yang terdiri dari 5 bahan alami. Ada apa aja? Ada pegagan, madu hutan, ikan sidat, temulawak, dan mengkudu. Nah, manfaat utama Generos ini banyak banget loh Bunda, terutama untuk anak. Salah satunya yaitu meningkatkan kecerdasan anak. Karena apa? Karena Generos ini membantu merangsang syaraf pada otak anak dan melancarkan pembuluh darah pada otak. Nah, selain itu juga karena Generos ini ada antioksidan, tentunya bagus untuk daya tahan tubuh anak nih Bunda. Dan yang paling penting adalah Generos ini mampu membantu menstimulasi anak untuk perkembangan bahasa dan bicaranya. Nah, untuk teman-teman ataupun ayah Bunda nih yang mau tahu tentang Generos, boleh langsung kepoin aja ya di media sosial Generos di bawah ini. Oke, nah tadi saya sudah spill ya bahwa materi tema kali ini kita akan membahas tentang dunia tumbuh kembang anak lagi nih. Kalau kemarin kita itu banyak membahas tentang cita-cita dan ayah. Nah, segmen kali ini juga kita akan membahas juga tentang ayah nih. Tentunya saya nggak sendirian, saya sudah ditemani dengan Ayah Irwan Rinaldi ini, seorang penggiat keayahan. Mungkin ayah Bunda sudah tahu nih karena suka warawiri, suka lihat parenting ya. Seperti itu kita sambut dulu Ayah Irwan. Assalamualaikum Ayah Irwan. Salam. Alhamdulillah. Apa kabar? Baik banget. Mungkin boleh sebelum kita sharing-sharing ya, disapa dulu nih ayah Bunda yang lagi nonton. Baik. Halo ayah Bunda, saya Ayah Irwan Rinaldi. Pekerjaan harian saya itu adalah mendampingi para ayah sebenarnya di dalam tumbuh kembang anak-anak. Jadi saya datang ke komunitas, kemudian saya melakukan pembinaan komunitas, kemudian sharing sama para ayah gitu, apa yang harus dilakukan kepada anak-anak dari usia dini, bahkan ada calon ayah. Nah, sekarang lagi banyak tuh calon ayah. Calon ayah. Jadi calon anak yang masih jombloan ayah. Gitu, jadi kita sharing supaya kita mendapatkan anak-anak yang seperti yang dibilang oleh teman-teman di Generos gitu. Bisa menghasilkan anak yang luar biasa. Jadi nggak hanya ibunya yang diedukasi, tapi ayahnya juga harus diedukasi. Betul, gitu. Itu memang karena kan biasanya ya pengasuhan anak itu pasti langsung diserahkan kepada ibu. Tapi padahal penting juga nih buat ayah-ayah. Nah, mengingat pengasuhan nih ya Ayah Irwan ya. Kira-kira sebenarnya kan dari kemarin tuh dari Halo Bunda tuh sudah membahas perihal ayah gitu. Peran ayah tuh penting loh buat tumbuh kembang anak untuk hadir. Nah, kalau misalnya dari Ayah Irwan sendiri nih sebenarnya kehadiran ayah itu sepenting apa sih untuk anak? Jadi Mbak Sisi, sebenarnya Bunda semua, kehadiran ayah itu bagi anak sebenarnya ada 2. Iya. Dia butuh tokohnya ayah secara fisik, dia butuh peran ayah secara psikologis. Secara sederhana, anak-anak itu membutuhkan ayah, fisik ayah. Gitu, fisik ayah. Jadi misalnya gini, dia membutuhkan ayah yang bisa mengurus fisiknya anak-anak. Nutrisinya, kemudian kesehatannya, termasuk kesehatan waktu dia masih bayi, masih kecil, termasuk ayah itu salah satu tanggung jawabnya mengurus kesehatan ibu, istrinya betul, gitu ya. Terutama di usia 0 sampai 2 tahun. Jadi policy untuk seperti apa memutuskan istri akan menghebatkan anak-anak 0-2 tahun itu ada di ayah sebenarnya. Dia bekerja keras untuk mencari uang gitu, untuk misalnya istrinya bilang, Mas, aku pengen banget anak kita 0 sampai 2 tahun, 0 sampai 3 tahun itu dapat nutrisi, dapat suplemen yang luar biasa gitu. Itu sebenarnya ayahnya nggak boleh marah gitu. Jadi itu kewajibannya dia harus fight untuk hal yang semacam itu. Itu secara fisik. Yang kedua itu secara perkembangan, itu yang kita sebut dengan peran. Nah, peran itu ada 4 gitu Bunda, Mbak Sasi. 1,
tanggung jawab peran ayah itu adalah secara spiritual. Jadi dia memang harus jagain banget kualitas spiritualnya anak-anak gitu. Dia harus mencontohkan gitu. Kemudian yang kedua itu secara perkembangan itu adalah intelektual. Jadi intelektual itu hubungan dengan kemampuan berpikir lah ya, kemampuan kecerdasan. Itu banyak orang mengatakan ibu yang banyak urusannya gitu. Tapi sebenarnya itu ayah yang banyak mengambil alih sebenarnya. Yang saya sebut policy-nya itu memang di ayah soal intelektual itu. Kemudian soal emosional. Soal emosional seperti yang Bunda pasti udah tahu gitu 0 sampai 2 tahun itu secara emosional ayah harus banyak memberikan semacam kata-kata yang ada hubungannya dengan kecerdasan emosi. Misalnya ayah harus kalau lagi gendong gitu bantu gantian ibunya gendong gitu, ayah sering mengatakan bahasa, oh kamu sedih ya nak gitu, kamu gembira ya nak gitu. Nah kosakata dan kosarasa itu ayah yang harus lebih banyak menyampaikan ke anak-anak. Kita tahu ya bahwa Bunda kan fight banget untuk anak-anak usia 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 8 tahun itu supaya anak kita secara emosi punya kosakata yang banyak dan punya kosarasa yang banyak. Kemudian selanjutnya adalah tanggung jawab ayah secara peran itu secara sosial gitu. Nah, ayah itu yang ngajarin ke anak-anak gitu, gimana nanti menghormati orang, bagaimana bergaul gitu. Nah, yang 4 itu secara spiritual, emosional, intelektual dan sosial gitu. Nah, itu Mbak ya itu ya. Jadi memang perkembangannya ini sangat kompleks nih ternyata buat anak-anak gitu sendiri betul. Oke, nah kalau misalnya nih ketika kita melihat tadi saya baru menyadar bahwa ya memang ayah itu juga punya peran ya dalam kosakatanya si kecil. Nah mungkin kalau bunda-bunda itu kan lebih banyak bicara, pasti kan perempuan itu kan butuh lebih banyak mengeluarkan kata. Nah dikala mungkin ada ayah yang memang pendiam gitu kan. Nah kira-kira kalau ada perbedaan karakter nih antara ayah bundanya akan berpengaruh tidak pada perkembangan karakter anak itu sendiri? Iya, pengaruh banget sih Mbak Sasi. Jadi misalnya kalau misalnya anak-anak 0 sampai 7 tahun atau 8 tahun itu, ayah memang harus minjamin mulutnya 70%, kupingnya 30% gitu. Karena itu otak bahasa ya, untuk bahasa. Kenapa sih kita harus misalnya nyari spelman, cari apa gitu? Karena untuk kemampuan anak-anak, kecerdasan anak termasuk kecerdasan bahasa. Nah, ayah nggak boleh diam kecuali sakit gigi, gitu ya. Jadi bang, ayah harus banyak setoran gitu ya. Makanya kalau lagi gendong bilang, waktu capek ya, lelah ya, gitu hal yang semacam itu. Kenapa? Karena anak-anak khususnya di usia 7 tahun, 8 tahun ke bawah itu kan dia lagi ngumpulin semacam receptive vocabulary gitu Mbak Sasi. Jadi ngumpulin kata-kata yang banyak. Kita harus store ke anak-anak kita, kalau Pak ahli menyebutnya sampai 24.000 kemampuannya gitu ya. Kalau enggak, nanti anak kita ketika besar dia bingung. Gitu, diajak ngomongnya, tadi naik apa ke sini? Angkot. Terus naik apa? Bisa nggak cerita? Enggak. Jadi kenapa ketika anak-anak remaja banyak diemnya karena dia nggak punya kosakata gitu. Apalagi kosarasa. Kalau 5 remaja ke atas dia dibully oleh teman-temannya, dia nggak bisa bilang iya atau tidak kepada tidak. Itu karena apa? Karena dia nggak punya kosakata gitu dan nggak punya kosarasa gitu. Gitu. Itu satu. Kenapa? Pasti akan terjadi dampaknya ke anak-anak ketika bapak ibunya tidak sama. Apa yang harus kita lakukan? 3 kalau menurut hemat saya. 1, bapak dan ibu itu terutama bagi anak-anak yang usia dini ya sampai usia 9 tahun gitu, bapak dan ibu harus sama prinsipnya. Jadi prinsip pengasuhan itu harus sama gitu. Misalnya apa? Anak itu amanah gitu ya. Bagi bapak dan ibu harus sama-sama. Amanahnya apa? Yang 5 tadi itu Mbak. Jadi nggak boleh seorang bapak yang mengatakan bahwa aku tuh nyari uang aja ya dek, nggak bisa. Karena ayah juga amanahnya tanggung jawab soal spiritual, emosional, intelektual dan sosial gitu. Itu 1. Jadi harus disamain banget prinsip. Kan gini Mbak Sasi, kalau kita nggak sama prinsipnya, pasti kita beda sama pola. Pasti beda. Saya ngalamin gini Mbak Sisi. Beberapa tahun saya dengan pasangan itu nggak pernah nyamain prinsip. Gitu. Jadi polanya ketika ngebangunin anak, pola kami pasti berbeda gitu. Misalnya gini, saya prinsipnya apa? Dengan pasangan saya. Dulu saya prinsipnya semakin kecil anak-anak, saya nggak terlalu serius gitu Mbak. Karena dulu saya pikiran, aduh, yang kita keserius ntar gitu. Kalau misalnya udah kuliah gitu atau apa gitu. Sementara istri bilang, enggak Mas. Prinsipnya adalah semakin kecil anak, semakin besar amanah dari Allah, dari Tuhan, kita harus semakin serius gitu. Jadi dia serius banget gitu loh Mbak Sisi, ngurus anak sampai 7 tahun. Kalau saya enggak gitu. Nah, gimana pengaruhnya? Ketika pola itu harian dengan anak-anak gitu ya, misalnya membangunkan anak, mengapresiasi itu apa,
saya itu bagi saya nggak sesuatu yang nggak serius gitu ya. Kalau istilahnya ya anak bocah inilah gitu ya. Nah, padahal ternyata ya seperti teman-teman Bunda, kalau kurang-kurang informasi nanti Generos banyak banget informasinya. Kemampuan menyimpan anak lewat telinga, lewat pendengaran, lewat hati di usia-usia itu, yang usia-usia 0-8 tahun, 9 tahun itu kemampuan nomor 1 terbesar sepanjang hidup anak-anak kita. Dia bisa menyimpan hampir 6.000 kata-kata per hari. Dia bisa simpan itu 10 tahun ke depan gitu. Kebayang gitu Mbak Asisi, kalau misalnya 0-7 tahun anak-anak usia anak itu kita diem gitu loh Mbak gitu. Betul. Dan nggak sama polanya dengan pasangan kita. Jadi yang kedua, menurut saya nggak usah samakan pola tapi sepakati. Karena bapak dan ibu kan datang dari 2 yang berbeda, pola yang berbeda. Kasihan anak-anak kita kalau misalnya membangunkan di pagi hari, itu dia bingung gitu loh. Kalau misalnya bapaknya bangunin dengan cara bapaknya. Cara bapaknya seperti apa? Dulu waktu kecil gitu. Nah, ibunya gimana bangunin? Seperti ibunya waktu kecil. Terus bayangkan anak-anak bangun gimana gitu. Kata para ahli, Bunda, mohon maaf kalau saya salah, kata para ahli, salah satu pola membangunkan yang salah itu, yang dihancurkan pertama itu adalah self-esteem. Self-esteem itu anak-anak yang memandang diri itu ketika di umur 8 tahun, 9 tahun itu, yang benar yang mana sih? Aku ikut apa siapa sih? Ikut bapak apa ikut ibu gitu. Kebayang tuh Mbak? Karena itu dilakukan days per days. Setiap hari kan bangun ya anak-anak gitu. Tapi dia menerima cara gitu yang berbeda dari 2 orang gitu. Yang harusnya sepakat. Dan yang ketiga, menurut emak saya, supaya kita nggak berbeda gitu, maksud saya gini, berbeda itu wajib. Karena antara laki-laki dan perempuan, ibu dengan ayah itu ada 2.200 perbedaan. Jadi jangan pernah mengatakan kita nggak pernah sama, nggak bisa gitu, nggak bisa gitu. Jadi mengatasi dengan cara yang 3 itu, samakan prinsip, kemudian polanya sama. Yang ketiga adalah roadmap-nya juga harus sama gitu, roadmap pengasuhannya. Jadi ngasuh anak laki-laki seperti apa, ngasuh anak perempuan seperti apa gitu. Agar nanti anak laki-laki kita memang kelak kemudian hari 15 tahun ke atas jadi laki-laki beneran, anak perempuan kita jadi perempuan gitu. Nah, itu yang harus kita sepakati gitu. Gitu Mbak. Makanya memang harus ada kesepakatan ya, walaupun berbeda, tapi kita juga nggak memaksakan untuk sama nih. Berbeda itu wajib Mbak. Berbeda itu wajib malahan ya. Jangan pernah bilang sama pasangan gitu, katanya kayak beda gitu. Enggak, kita emang beda gitu. Beda ya. Beda, gitu. Kalau misalnya tadi kan mengingat secara satunya adalah dengan membangunkan anak. Nah, biasanya kan figur ayah ini erat dengan ketegasan gitu ya, Ayah Irwan ya, bahwa kayak ayah itu harus dingin, mukanya mungkin terlihat galak supaya disegani oleh anak. Nah, kalau misalnya itu apakah itu baik gitu kan? Atau kadang kan jadinya malah mungkin anak jadi malah lebih takut gitu dan nggak bisa merasa dekat dengan ayahnya. Betul. Jadi kalau saya bikinnya gini Mbak, kalau di ilmu fathering itu ayah itu tugasnya 3 paling besar. Yang pertama itu loving. Jadi bukan coaching, bukan ngajar, bukan kamu harus kalau enggak gitu. Tapi yang pertama itu loving. Loving itu selalu hubungannya dengan dirinya ayah. Jadi bagaimana dia loving ke anaknya kalau dia nggak mencintai dirinya sendiri. Nah, salah satu ciri-ciri laki-laki atau ayah yang mencintai itu adalah orang yang suka memperbaiki dirinya. Orang yang suka mengatakan, kalau istilah saya itu laki-laki yang baik, ayah yang baik itu adalah ayah yang secara jujur mengatakan bahwa aku punya banyak utang pengasuhan. Misalnya gini, aku orangnya emosional. Dan ketika dia punya anak, dia perbaiki dirinya gitu. Nah, yang paling menarik Mbak Asasi adalah di fathering itu, kalau ayah itu mencintai dirinya, memperbaiki dirinya, dan kemudian dia menunjukkannya itu di depan anak-anaknya. Nah, di fathering itu logikanya begini, kalau kita memberikan cinta kepada anak kita itu akan membalas cinta seperti yang kita berikan itu, dan dia kasih bonus 2, yaitu ketaatan. Ketaatan itu kenapa? Karena dia kagum sama ayahnya. Nah, sebenarnya pola asuh yang paling bagus itu adalah anak-anak ke ayah itu taat karena dia kagum, bukan karena takut. Nah, jadi kalau gitu Mbak Asasi, yang dibangun pertama oleh ayah itu adalah bukan ketaatan, tapi yang dibangun itu adalah loving sebenarnya. Yang dibangun itu loving. Nah, paling menarik lagi, loving itu dia bangun dirinya dulu gitu ya. Dia kalau dia loving itu bukan dia ke anak-anaknya, tapi dia bangun ke dirinya dulu gitu. Jadi kalau saya mungkin nggak terlalu pas kalau kita mengatakan anak harus taat gitu kalau sama ayah gitu. Betul. Kan, maaf.
Jadi bukan karena taat, karena segan, tapi karena cinta gitu, karena kagum. Yang kedua adalah coaching. Nah, barulah urusannya kita baru nge-coaching anak-anak kita. Jadi ini peraturannya, ini ada kesepakatannya, ini konsekuensinya gitu. Yang terakhir itu modeling. Susah kita untuk menjadi teladan bagi anak kita kalau kita nggak loving sama anak kita. Susah kita untuk meng-coaching anak-anak kita kalau kita nggak loving kepada anak kita. Gitu. Nah, itu emang berkaitan ya. Jadi yang pertama bukannya malah coaching gitu ya. Bukannya coaching tapi malah harus loving nih. Bagaimana kita bisa menyayangi anak. Kita disegani karena mereka merasa kagum ya. Betul. Nah, dampaknya nih mungkin dari misalnya nih sudah terlanjur gitu ya. Ketika ayah itu sudah memasang muka galak, jadi akhirnya anak takut gitu. Nah, apakah ada dampak negatifnya Ayah Irwan untuk perkembangan anak itu sendiri? Pasti Mbak, pasti. Sesuai dengan tahap perkembangan. Kalau anak-anak itu di usia-usia 0-2 tahun, di usia-usia 3-7 tahun, itu dampak luar biasa. Memang tidak terlihat sekarang, tapi terlihatnya nanti sebenarnya di atas 15 tahun ke atas. Kalau di ilmu karakter itu gini Mbak Sasim, kalau anak apa-apa yang kita nggak berikan kepada anak di usia 0-14-15 tahun, 15 tahun ke atas akan menjadi kepribadian bagi anak gitu. Kalau kita memberikan sesuatu yang nggak terlalu bagus di usia 0-15 tahun, dan kita nggak melakukan penetrasi, dan kita nggak melakukan perbaikan, kita nggak melakukan edukasi, tidak melakukan reparenting, nanti 15 tahun ke atas itu kan menjadi kepribadian bagi anak kita. Kalau kita memberikan misalnya nggak memberikan rasa tanggung jawab kepada anak kita, nggak memberikan stimulasi pengasuhan yang pas buat anak kita, nanti usia 15 tahun yang kosong-kosong itu menjadi kepribadiannya dia. Gitu. Jadi kita banyak yang ngelihat banyak orang-orang 15-16 tahun ke atas secara fisik dia oke. Gitu. Tetapi jantung, cakep, kemudian tamatan dari mana gitu. Tapi secara kepribadian gitu. Tanggung jawabnya nggak ada gitu. Empatinya nggak ada gitu loh Mbak. Mungkin dia cerdas gitu tapi dia nggak empati gitu. Nah, itu salah satu adalah ketika di usia-usia terbaik kita tidak memberikan yang terbaik, terutama dari ayah. Itu ya, Ayah, Bunda ya, mungkin tadi banyak banget nih insight-insightnya dari Ayah Irwan sendiri bahwa emang harus punya peran penting banget nih di dalam tumbuh kembang anak. Nah, kalau misalnya Ayah Bunda ataupun dari yang seusia saya nih punya pengalaman, apakah ayahnya tuh lebih galak jadinya akhirnya disegani atau seperti apa? Boleh yuk langsung sharing di kolom komentar di bawah ya. Nah, Ayah Irwan tadi kan kita udah secara garis besar ya mungkin menemani dari kecil, terus dari lahir, bahkan mungkin dalam kandungan ya. Sebenarnya sih kalau boleh itu sebenarnya dari sebelum menikah sebenarnya. Sebelum menikah ya tuh, malah sebelum menikah. Jadi tadi ada calon ayah seperti itu ya. Jadi ada istilahnya gini Mbak sih. Ayah yang baik itu adalah lahir dari seorang yang belum menikah itu, dia harus laki-laki secara fisik dan laki secara psikologis. Kalau saya menyebutnya dia a man secara fisik dan dia tidak a boy secara psikologis gitu. Kalau dia a man secara fisik dan dia a boy secara psikologis, nanti pas dia menikah gitu, di 5 tahun awal pernikahan, dia 85% akan muncul menjadi absent husband. Seorang suami yang hadir hanya secara fisik, mohon maaf gitu, tapi dia nggak hadir secara psikologis. Nah, absent husband ini kalau nggak diperbaiki di 5 tahun awal, nanti dia punya anak, dia akan muncul menjadi absent father. Nah, absent father ini akan menjadikan apa yang orang sebut dengan father hunger itu, yang anak-anak tumbuh secara fisik gitu, tapi dia laki-laki tapi nggak laki-laki gitu loh Mbak. Iya, apa gitu. Nggak mau. Dia nggak bisa memutuskan, dia orangnya ragu-ragu, banyak flightnya daripada fightnya gitu. Itu sebenarnya dalam tanda petik dosa bokapnya, dosa bapaknya dulu ketika dia belum menikah gitu. Makanya menurut hemat saya kalau bapak-bapak yang sebelum jomblo-jombloan yang belum mau menikah itu, yang pertama itu kalau ingin jadi punya anak yang hebat kelak kemudian hari, perbaiki diri. Jangan sampai kita menjadi absent husband ketika menikah gitu. Jadi ceklah apakah sebelum menikah itu kita man secara fisik dan man secara psikologis, atau jangan-jangan kita man secara fisik, kita boy sebenarnya secara psikologis sebenarnya gitu. Ya memang ternyata banyak nih yang harus diperbaiki sendiri ya. Nah, Irwan tadi kan kalau misalnya berkaitan dengan ayah yang memang hadir secara dari awal, tapi aku mungkin ada masa di mana mungkin apa ya istilahnya ya, memiliki ayah sambung gitu kan. Jadi mungkin kan tidak hadir dari awal gitu kan. Tapi apakah nih peran ayah sambung itu juga bisa berperan ya dalam tumbuh kembang anak sendiri? Nah, kira-kira ada bedanya nggak dengan ayah kandung? Jadi gini Mbak Asasi, Bunda semua, kebutuhan anak terhadap ayah itu bisa kita lihat di tahap perkembangan. 0-8 tahun itu sebenarnya
hampir seluruh anak-anak itu membutuhkan ayahnya secara tidak kuat untuk tidak punya ayah secara fisik, tapi dia nggak kuat nggak punya ayah secara psikologis. Nah, itu basic. Jadi sebenarnya 0,8 tahun atau 7 tahun itu kan ibu bisa handle sebenarnya. Ya. Jadi peran-peran keayahan itu bisa handle. Nah, di umur 8 tahun sampai umur 14-15 tahun itu, anak-anak mau laki dan perempuan, dia butuh ayah secara fisik, butuh ayah secara psikologis. Jadi nggak butuh ayah misalnya ayah yang menyayangi dia, yang ngomong sama dia I love you so much, itu tidak hanya butuh itu, tapi anak-anak yang 8 sampai 15 tahun itu butuh banget ngelihat ayahnya itu ngangkat galon itu seperti apa gitu loh. Jadi butuh fisiknya ayah gitu. Visualnya ya. Visualnya gitu. Nah, itulah yang menjadikan nanti kalau di Indonesia itu ayah dia nggak punya ayah secara fisik di umur 8 sampai 15 tahun. Kalau anak perempuan disebut dengan daddy issues. Nah, daddy issues itu yang mohon maaf ya Bunda ya, yang gampang gitu. Kalau ada laki-laki yang mata lu bagus banget sih, terus dia nyerah sama laki-laki itu gitu. Jadi gampang banget gitu untuk terayu itu gampang banget gitu. Jadi itu salah satunya kita dapat dari Yesus. Jadi kalau ditanya apakah ayah sambung itu akan bisa optimal menjadi ayah, sangat bisa. Sangat bisa gitu. Terutama bagi anak-anak yang umur 8 sampai 15-16 tahun. Sekarang tergantung kepada ayah sambungnya. Apakah ayah sambungnya mau membuat koneksi lebih dahulu gitu, jangan koreksi gitu, karena dia ayah sambung kan nggak hadir sejak dari awal gitu, belum ada tali batin yang luar biasa. Jadi menurut amat saya kalau ayah sambung itu kalau ingin mengcoaching anak sambungnya, jangan langsung mengcoaching tapi bikin koneksi. Kalau saya istilahkan gini Mbak Asasi, connection before correction gitu. Jadi bikin koneksi dulu aja, bikin koneksi yang banyak, traveling sama-sama gitu ya, hiking kemana atau apa gitu. Nggak usah ada beban dulu, nggak usah kamu harus begini ya, nanti harus begini, nggak usah gitu. Nah, menurut saya kalau koneksinya bagus nanti gitu ya, kalau koneksinya bagus, persoalan ayah mau coaching seperti apa ayah sambungnya bagi anak it's okay, nggak ada masalah gitu. Karena bagi anak-anak ya sudah yang dia butuhkan itu sebenarnya, apalagi mohon maaf ya Bunda ya, anak-anak yang punya ayah sambung gitu ya, dia sebenarnya terlalu berat, dia harus bekerja keras untuk menyesuaikan secara kimiawi dengan ayahnya. Apalagi yang tadi saya sebutkan, ayah yang suka nge-coaching gitu, suka langsung gitu, kamu harus begini ya, kalau kamu hidup dengan saya ini orang tokoh disiplin gitu, nggak usah deh ngomong gitu ya. Bagusnya ada koneksi aja, koneksi aja. Yang penting koneksi ya sebenarnya kan, padahal ya bukan ayahnya yang berusaha, tapi pasti anaknya juga yang akan berusaha. Betul. Itu dia ya ayah bunda ya, materi peran ayah untuk tumbuh kembang anak, maupun ayah kandung ataupun ayah sambung. Nah, nanti Irwan kita akan lanjut lagi ke segmen 2 yang akan membahas tentang peran ayah untuk kecerdasan anak. Nah, mungkin seberapa besar sih peran ayah nih yang buat menghasilkan bibit-bibit unggul seperti itu kan. Nanti kita lanjut di segmen 2 ya, tetap di podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.